Foodies, kelezatan kuliner Minang memang sudah mendunia. Apalagi sejak rendang menyandang predikat sebagai salah satu kuliner terenak di dunia. Nah, di daerah Serengseng, Jakarta Barat, ada warung nasi kapau yang punya rasa otentik banget. Siap-siap ngiler ya ngeliat aneka menu Minang yang menggoda. Hai Foodies, aku mau ngasih satu pantun nih. Jalan-jalan di tengah gerimis, jalannya pakai sepeda. Nah, kalau siang gini, enaknya makan apa ya Foodies? Gimana kalau nasi kapau aja? Kira-kira nasi kapau mana ya? Ini dia nih, nasi kapau Uni As Reformasi. Gimana di dalamnya? Ayo kita lihat. Uni As, pemilik warung makan ini telah menjalankan usaha nasi sejak tahun 98, tepatnya 2 hari menjelang reformasi. Makanya warung ini dinamakan Nasi Kapau Uni As Reformasi. Awalnya ia hanya memiliki kedai kecil di Tanah Abang, hingga akhirnya semakin banyak pelanggan yang tergila-gila dengan kelezatan racikannya. Kini warungnya semakin luas dan memiliki berbagai menu otentik yang tentunya rancabana. Ini langsung Uni As. Wah, Uni As Foodies. Kita beruntung banget nih bisa langsung ketemu sama pemiliknya. Ini udah berdiri atau udah sejak kapan nih? Dari tahun 98. 98, dan ini selalu rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu rame, dan menunya ini luar biasa ya. Pilihan menu di rumah makan kapau memang biasanya lebih beragam jika dibandingkan dengan rumah makan Padang. Nah, kalau ngeliat kayak gini sih biasanya bakal lapar mata ya, dan pengen pilih semuanya. Nah Foodies, meskipun nasi Padang dan nasi kapau sama-sama berasal dari tanah Minang, tapi keduanya memiliki beberapa perbedaan loh. Kalian tahu apa? Contohnya nih, dari tata letak lauk pauk. Kalau di rumah makan Padang, lauk pauk ditaruh di dalam piring keramik cekung dan ditata bersusun dalam etalase kaca di warung nasi kapau. Dan lauk pauknya itu dijajakan di meja bertingkat. Dan biasanya penempatan sayur berkuah ditaruh di bagian paling depan dan lauk kering di bagian belakang. Selain dari itu, masih banyak nih perbedaan lainnya, seperti asal muasal cara pemesanan dan yang pasti menu andalannya. Yang ngebedain nasi Padang sama nasi kapau itu apa nih? Usus isi. Usus isi, tambusu. Ini yang paling spesial ya, berarti kalau di nasi kapau. Sayur kapaunya. Sayur kapau. Kalau sayur kapau sendiri, ini dalamnya itu ada apa aja nih? Ada nangka, kacang panjang, sama kol. Aku boleh dong mesen ya? Oke, boleh silakan. Yang pastinya pakai tambusu, sayur kapau dengan ayam rendangnya. Sayur kapau memang menu otentik dari warung nasi kapau Foodies. Terdiri dari nangka muda, kol, dan kacang panjang dengan kuah gulai yang gak terlalu kental. Nah, kalau tambasu dan ayam rendang, pasti nih jadi juaranya. Soal rasa, kita buktikan ya saat disantap, oke? Makasih Uni. Ya. Hai Foodies, jadi ini porsi yang sangat pas ya untuk makan siang. Tapi nih, saya dengar di sini yang paling spesial juga ada telur yang dimasaknya dadakan. Ya, dadar barendo. Dadar barendo, menarik banget namanya. Kalau boleh ikutan masak nggak sih? Boleh, silakan. Boleh, boleh. Talua barendo atau telur berenda merupakan salah satu hidangan telur khas Minang. Dinamakan telur berenda karena olahan telur ini berlapis seperti tumpukan renda. Cara membuatnya, kocok 1 buah telur ayam dan 1 buah telur bebek dengan daun bawang, garam, bumbu penyedap, tepung terigu, dan sambal merah. Nah, kalau sudah mengembang, ini tandanya adonan sudah siap buat dimasak. Oh ya Foodies, ternyata menggoreng talua barendo ini gak sembarangan loh. Ada teknik agar tekstur kulitnya bisa garing sempurna. Tahap pertama, pastikan minyak benar-benar panas ya. Lalu tuangkan adonan ke dalam wajan dengan gerakan memutar. Aduk-aduk adonan saat proses pematangannya menggunakan garpu. Nah, ini kira-kira Fadil berhasil nggak ya? Lumayan ya, tapi nggak semenarik biasanya. Jadi memang harus kita serahkan kepada yang lebih ahli. Ini, Uni, saya serahin. Oke. Nggak apa-apa ya Dil, namanya juga pemula. Nah, selain lauk pauk utama, nasi kapau Uni As Reformasi ini juga punya menu yang gak kalah lazis, yakni bubur kampiun. Di wilayah asalnya, bubur kampiun kerap dijadikan sebagai santapan. Tapi kalau mau dijadikan menu penutup, bakal sama nih nikmatnya.
Bubur yang satu ini umumnya terdiri dari campuran menu yang memiliki cita rasa manis gurih. Komponen andalan Uni Asih, ketan putih yang dikukus, menggunakan bubur ketan hitam juga biji salak, bubur sumsum, kolak, dan santan. Oh ya, ada juga tambahan puding srikaya ya. Ih, ini nggak kalah menggiurkan ya foodies. Wah, udah lengkap nih susunan menu hari ini. Daripada lama-lama, cus, mending langsung kita eksekusi. Nah, ini telur dadar barendonya, gabungan dari telur bebek dan juga telur negeri. Kalau misal dilihat, crunchy-nya berasa ya. Sekarang kita cobain untuk rasanya ya. Garingnya pas, asinnya pas, daun bawangnya kerasa, biarpun tadi dikit, tapi juga ada pedes-pedesnya nih. Kulit telur yang super keriting bikin sensasi garing jadi juara banget foodies. Tapi ini nggak mengurangi kelembutan bagian dalam telur ya. Rasanya gurih dengan sedikit rasa pedas, aromanya harum banget. Ini tentunya makin membangkitkan selera makan. Aduh, pantas aja sajian yang satu ini jadi andalan nih di warung nasi kapau Uni Es. Sekarang kita cobain yang aku buatin tadi ya. Nggak terlalu meliuk-liuk ya. Jadi memang tadi mungkin tekniknya itu salah. Dan memang kalau misalnya telur barendo itu harus benar-benar barendo, berenda gitu. Sekarang kita rasa. Kalau rasa boleh lah ya. Tapi kayaknya ini kurang garam. Biar nggak sempurna, tapi kalau olahan sendiri nggak akan kalah dong ya. Yuk kita lanjut ke menu utamanya. Ada gulai tambah Suni Foodies, gulai khas dari warung nasi kapau yang berkuah kental dan terdiri dari usus sapi yang diisi dengan telur kocok dan tahu berbumbu. Lama benar. Rasanya itu enak banget, perpaduan telur dan juga tahu, gurihnya dapat, santannya dapat. Dan ini kalau misalkan dalam nasi kapau memang khas banget ya. Foodies harus nyobain. Selanjutnya nggak melulu rendang sapi, masakan Minang juga punya rendang ayam. Katanya sih karena dagingnya yang empuk, membuat bumbu rendang udah mudah banget tuh meresap ke dalam serat-serat dagingnya. Makanya banyak juga masyarakat yang lebih menyukai rendang ayam daripada rendang sapi loh. Tekstur ayamnya lembut banget. Kelapanya berasa, santannya itu berasa, dan memang semua bumbu-bumbunya itu keserap sampai ke dalam. Nah, yang paling spesial juga di sini ada yang namanya sayur keciwis. Coba kita rasain. Daunnya dicampur dengan sayur, itu pas banget. Nggak kelat sama sekali. Wah, kelezatan kuliner Minang memang tiada duanya. Makin nikmat kalau nasi, bumbu, dan lauk pauknya diaduk-aduk dan dilahap dalam satu suapan. Lama benar. Nah, kenyang udah ya foodies serta puas nih menikmati santap siang. Lanjut ditutup dengan bubur kampiun. Sedap. Manisnya pas, gurihnya pas, kombinasi srikaya sama bubur sumsumnya itu cocok banget. Apalagi kalau disiram kuah kolak pisangnya. Dan yang bikin netral di sini adalah adanya ketan hitam sama ketan putihnya. Jadi nggak bakal terlalu manis. Jadi untuk kamu yang nggak mau manis-manis banget, boleh nih rekomendasiin untuk nyobain bubur kampiunnya. Jajaran menu lazis ala tanah Minang yang otentik kayak begini emang bikin penikmatnya lupa daratan. Nah, dari semua menu rekomendasi kali ini nih, menu mana yang jadi favorit Fadil nih ngomong-ngomong? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Kita lanjut makan ya foodies.